video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja pada abad mula-mula. Pengertian gereja abad mula-mula di sini merupakan dasar yang sangat penting dalam memahami bagaimana iman Kristen bertumbuh dan berkembang sejak awal kemunculannya yang berpusat pada kebangkitan Yesus Kristus sebagai inti dari iman orang percaya. Kebangkitan ini menjadi titik awal yang mengubah kehidupan para murid dari rasa takut menjadi keberanian untuk memberitakan Injil ke berbagai penjuru dunia. Para rasul ini seperti Paulus dan Petrus memainkan peran yang sangat besar dalam menyebarkan ajaran Kristus ke berbagai wilayah, khususnya di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mereka melakukan perjalanan jauh, menghadapi bahaya, penolakan, bahkan menderita demi memberitakan atau menyampaikan keselamatan kepada banyak orang. Dalam situasi yang penuh tekanan, penganiayaan dan ancaman dari pemerintah maupun masyarakat yang menolak ajaran Kristen, gereja mula-mula tetap bertahan, justru bertumbuh yang luar biasa. Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah orang percaya, tetapi juga dari kualitas kehidupan rohani jemaat. Gereja mula-mula dikenal sebagai komunitas yang hidup dalam kasih, saling memperhatikan, dan memiliki persekutuan yang erat. Mereka berkumpul untuk berdoa, memecahkan roti bersama, dan saling berbagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Kehidupan yang penuh kasih dan kesederhanaan ini menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia di sekitar mereka. Selain itu, mereka juga menunjukkan ketaatan yang tinggi kepada ajaran Kristus, sehingga iman mereka semakin kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, gereja mula-mula tidak luput dari masalah internal seperti kebenaran Injil. Oleh karena itu, para rasul dan pemimpin gereja berperan penting dalam memberikan pengajaran yang benar, menegur kesalahan, serta menjaga kemurnian ajaran agar tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Paulus dan Petrus ini walaupun mengalami penderitaan atau mengalami kesulitan, dibunuh, mereka dianiaya dan dibunuh, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan. Mereka juga tetap memberitakan Injil kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami penderitaan, masalah yang kita hadapi, demi memberitakan Injil,
percaya bahwa ketika kita menderita demi kebenaran, percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, dan Tuhan akan selalu ada buat kita. Di sisi lain juga penganiayaan ini yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa itu justru menjadi salah satu faktor yang memperkuatkan iman mereka. Banyak orang percaya yang rela menderita, bahkan mati sebagai martir demi mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Jadi ketika kita mengalami penganiayaan, kita harus kuat dalam iman. Kita harus kuat untuk menghadapi semuanya itu, karena ketika kita mengalami penganiayaan demi menyebarkan Injil kepada orang itu, kita harus kuat untuk menghadapi masalah-masalah itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa iman mereka bukan iman yang dengkal, melainkan iman yang sungguh-sungguh dan berakar kuat. Dan jadi iman kita juga harus kuat, teguh. Jadi penganiayaan ini juga menyebabkan penyebaran orang-orang percaya ke berbagai daerah, sehingga Injil semakin luas diberitakan. Dengan demikian, penderitaan ini tidak menghentikan pertumbuhan gereja, tetapi justru menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memperluaskan kerajaannya. Jadi kesimpulan dari video ini, dari materi ini adalah dari sejarah gereja abad mula-mula dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan gereja ini tidak ditentukan oleh keadaan yang nyaman, melainkan iman yang teguh, kesetiaan kepada Tuhan, dan kehidupan yang penuh kasih. Jadi kalau kita itu mengikuti Yesus, kalau kita mau memberitakan Injil kepada ke seluruh dunia itu, kita pasti banyak yang namanya tantangan atau tekanan, masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Gereja mula-mula ini juga menjadi contoh nyata bahwa di tengah tekanan, penderitaan, dan tantangan, iman yang kuat akan tetap bertahan dan bahkan berkembang. Oleh karena itu, orang percaya masa kini dipanggil gereja mula-mula ini menjadi contoh nyata bahwa di tengah tekanan, penderitaan, dan tekanan iman yang kuat akan tetap bertahan dan bahkan berkembang. Oleh karena itu, orang percaya masa kini dipanggil untuk meneladani semangat mereka, yaitu tetap setia dalam segala keadaan, menjaga kemurnian iman, hidup dalam persekutuan yang baik, serta menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Jadi, apapun keadaan kita hari ini,
Percayalah bahwa Tuhan selalu menjaga kita dan selalu menolong kita, asalkan kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Sejarah ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala situasi, dan gereja akan terus bertumbuh ketika umatnya hidup dalam ketaatan dan kasih yang sejati. Demikian materi yang saya jelaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.